Tapi ntar lupa lagi saya rekamnya. Saya rekamnya, uploadnya. Bapak kalau mau lihat rekaman Zoom di mana? Ya nanti saya bagikan, biasanya saya masukin ke portal saya sendiri, ke YouTube yang subscribernya dikit. Sota itu kalau saya lebih mudah pakai kolom-kolom sih. Jadi kita baginya per artikel. Ya. Sorry. Pak, di Gisel gak ada gambarnya. Oh, belum ada ya? Ya udah saya tungguin dulu. Mungkin masih lambat. Kalau saya sudah sih. Macet kali kayaknya si Komo tuh mau lewat. Jadi saya bikin kolom-kolom sih. Yang pertama ada judul artikel. Kemudian yang kedua adalah langsung fokus pada tujuan penelitian. Lalu pada metode, kemudian pada desain. Ini Sota yang benar ya. Kalau di kelas metodologi penelitian saya sederhanakan menjadi lebih mudah. Kemudian pada hasil. Nah, tambahannya adalah ini standar nih yang orang-orang umumnya akan pakai. Tapi untuk menambah nilai lebih di kelompok ini, yang pertama kamu harus membandingkan, yaitu berupa knowledge. Di sini yaitu pada objek penelitian. Oke. Kemudian pada epistemologi. Yaitu teori yang digunakan. Kemudian yang ketiga, sama seperti di atas, yaitu method. Gitu. Nah, method di sini fokusnya adalah pada jenis. Ya. Kalau mahasiswa S1 yang biasanya akan melihat metode itu adalah kualitatif, kuantitatif gitu ya. Kalau di pemikiran yang saya coba pakai untuk kamu adalah metodenya itu pada jenis penelitian. Contohnya misalnya gini, jenisnya adalah deskriptif kualitatif atau modeling equation structural equation modeling, itu teknik analisis ya. Itu teknik analisisnya. Jadi jenisnya apa gitu. Itu. Dan itu pakai teori apa yang dipakai. Objek penelitiannya lebih spesifik dan itu akan berbeda antara punya kamu dengan yang orang lain. Itu apa? Nah, untuk mencapai yang ini membaca isi artikel. Tapi untuk mendapatkan yang seperti yang ini, yang bagian atas, ya itu cukup melihat abstrak. Kalau abstraknya bagus, tapi cukup lihat abstrak. Sebelum saya lanjutkan sampai sini, ada yang mau ditanyain nggak? Bapak ini tadi buat apa?
ngegoreng pisang. Ih, beneran. Cari sota, cari keaslian dari penelitian. Kalau kamu suka ditanyain, apa sih Pak pentingnya penelitian kamu? Ya ini, sota ini. Oh, jadi kita harus nyari ini, Pak. Ini yang membedakan penelitian kita sama penelitian orang. Betul. Kesel nggak sih tiba-tiba dibilang sama dosen begini? Alah, penelitiannya mainstream banget sih. Nah, gede nggak rasanya? Gede. Udah ngerjain capek-capek, baca jurnal banyak, melek nggak apa, melek sampai mata panda gitu kan? Pas ujian, aduh kenapa kamu ngambil judul mainstream sih? Gitu. Itu rasanya, aduh Pak, kayaknya nggak ngerti banget sih perasaan kami. Gitu ya. Mika, ayah kan lagi ngajar. Kita dulu ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan tentang item-item ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tunjukkan caranya bagaimana. Tidak, Pak. Oke, nggak ada. Kalau gitu kita akan buka Open Knowledge Maps. Langsung aja, silakan judul siapa yang mau kita urak-abrik. Gisel aja, Pak. Oke, apa saya judulnya saya? Judulnya tentang ini, Pak, yang kemarin transformasi pembelajaran berbasis seni. Gini ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat aja. Apa kata Open Knowledge Maps? Biasanya saya pakai ini buat bimbing ini para dosen-dosen muda. Nah, kita lihat pembelajaran berbasis STEAM, berbasis transformasi generatif, berbasis kearifan lokal, kontekstual berbasis etnomatematika, kemudian nggak ada lagi. Jadi dengan kata lain, dari judulnya aja kamu jelas-jelas tidak ada judul yang mirip kan? Iya, Pak. Nah, itulah yang disebut dengan dicari trennya aja nggak ada gitu. Tapi bagaimana kita membuktikannya di dalam tulisan di bagian bab 2 yang untuk sub tinjauan penelitian yang relevan. Ya. Ah iya, Ya, Pak. mumpung saya ingat. Silakan coba kirimkan. Ya. Coba kirimkan yang template-template yang udah kalian kerjakan. Biar saya lihat satu-satu. Dalam bentuk Google Drive atau Word biasa, Pak? Terserah tuh yang mana aja nih. Baik, Pak. Word juga, yang penting yang cepet yang mana nih. Nah, Saya ini baru apa? baru buat template-nya doang, Pak, belum diisi. Ya emang buat template-nya doang, emang buat apaan lagi? Oh, Oh, Pak, bentar, Pak. perasaan pertanyaannya ngeselin deh. Saya lanjut ya, sambil kalian ngirim-ngirim gitu ya. Kalian bisa sambil dengerin. Nah, Ya, Pak. bagaimana sih ini? Kan kalau ini kan jelas nih, ada tulisan proceeding. Oke, inilah di proceeding. Kalau di proceeding bisa jadi
itu baru ajuan semata, belum jadi penelitian yang tuntas itu. Karena baru proceeding. Makanya kita cari yang jurnal. Nah, kalau ada volume 43 isu 1 tahun 2015 itu pasti jurnal. Tapi karena 2015 itu udah terlalu tua, kita nggak usah pakai. Kita pakai yang baru-baru aja. Ternyata yang baru-baru juga pada proceeding. Wow. Tahun 2017. Kemudian, oh ini ada nih. Oh, redesign SMP Muhammadiyah 1 dengan nuansa modern. Nah, ini juga boleh sebagai rujukan. Oke, kita akan lihat gimana caranya. Bikin skripsi itu semudah kopas, kalau kata saya. Ini layarnya kelihatan kan ya, tulisannya nggak terlalu kecil kan ya? Kelihatan. Oke, ini judulnya kita tinggal masukin aja. Kok saya jadi berasa sales TikTok ya? Nah, di sini lihat cari judul, cari tujuan. Tujuan penelitiannya apa? Biasanya dia akan spesifik. Kalau nggak ada, ya kita baca otomatis dia nggak secara jelas nampilin di sini. Dan kalau penampilannya tidak ada di dalam abstrak, itu berarti kategori jurnalnya tidak informatif. Ya, artinya jurnalnya diakui tapi tidak informatif, gitu aja. Tuh kan, nggak ngeselin, nggak ada. Ini adalah cara merubah apa? Dia pengennya adalah merubah konsep ruangan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang optimal. Itu tujuan penelitiannya. Yaitu dengan konsep modern. Nah, ini kurang menarik lah. Kalau saya berani bilang ini penelitian, bukan penelitian sih, tulisannya agak cacat gitu. Kita cari contoh yang agak mental dikit. Ya begitu, susah-susah gampang nih. Nah, ini coba. Yang matematika. Judulnya kita copy dulu. Kita ganti yang ini. Kemudian di abstrak. Nah, ini kan enak nih. Penelitian ini bertujuan untuk, nah, oke. Jadi kita kopas saja. Mengetahui. Mulai dari mengetahui pengaruh sampai dengan satu kalimat. Metodenya apa? Nah, inilah yang akhirnya kecacatan dari orang, kita bisa tahu dari sotanya. Di abstraknya nggak ada. Yang adanya adalah ini desainnya. Desainnya adalah dengan data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Artinya dia menggabungkan ini desain, yaitu desainnya ditambah dengan wawancara kepada 2 orang pengusaha. Ini di sini. Ini bagian desain. Kalau sudah terbiasa dengan jenis seragam abstrak seperti ini, kamu akan bisa menentukan, oh ini masuk ke kategori yang mana. Yang pasti, dugaan awal ini adalah studi kasus dengan deskriptif kualitatif. Lalu hasilnya, lihat hasil kajian dan penelitian diperoleh bahwa langsung pada motif. Nah, inilah SOTA. Kamu kumpulkan, kalau di skripsi itu biasanya cuma 3. Cari 3 penelitian terkini tahun 2021, kalau bisa 2021 3-3-nya,
2020 atau 2020 tiga-tiganya atau 2021, 2020, 2019. Kalau ada ya, kalau ada. Yang pasti saya batasi hanya 5 tahun terakhir. Lalu buat seperti ini, kalau untuk mau lihat lebih dalam bagaimana mengerjakan yang ini, kita akan bedahnya sampai ke dalam. Sampai di PDF-nya. Objek penelitiannya yang mana? Kita lihat dari judul, tapi saya harus konfirmasinya adalah di bagian metode. Nah, ternyata saya keliru kan, studinya termasuk kategori jenis penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif itu tidak ada di buku panduan. Mubrak tulisannya begini. Ada yang udah hatam buku panduannya? Ya, pakainya adalah penelitian eksploratif. Kemudian kita lihat lagi di bagian metodenya, ada teori apa yang dia gunakan. Pendekatan yang digunakan penelitian ini pendekatan etnografi, empiris dan teoris. Ya dia pakai teori untuk ini mengutip punya Spradley, tapi jangan terburu-buru karena bisa jadi kita melihat teorinya ada di bagian pendahuluan. Ya, dia di sini ada dua tipe. Ada di pendahuluan biasanya dekat-dekat di paragraf menjelang paragraf akhir di bagian pendahuluan. Yaitu yang menjelaskan bagaimana penelitian ini akan diangkat. Nah, di dia. Salah satu cara yang ditawarkan oleh Adam tahun 2004. Nah, dia menggunakan teorinya Adam. Nah, Adam dengan memanfaatkan etnomatematik. Nah, itu yang disebut dengan epistemologi. Berarti dia pakainya Adam. Etnomatematik. Ini kalau susah yang di bagian bawah nggak apa-apa, nggak masalah. Ini hanya pengetahuan buat kamu supaya nanti kayak misalnya gini, judulnya kalian nggak pede gitu. Ini jangan-jangan judulnya mainstream. Ya kalian harus pakai ini gitu. Nggak Pak, bedanya gini, saya pakai teori yang ini. Teori ini kan lihat, ini etnomatematik, kamu cari teori yang lain yang berhubungan dengan penelitian kamu gitu. Objek penelitiannya kita lihat di metode dulu. Di sini yang menjadi objek penelitian ini ya. Ini peneliti sebagai misalnya utama, kemudian melalui catatan lapangan, di mana yaitu dia melakukan catatan lapangan pada rumah produksi batik medali emas. Itu objek penelitiannya. Jadi pengetahuan yang bertambah apa? Yaitu tentang rumah produksi. Metode di sini ya, kalau orang-orang akan nyebutnya bagian metode maaf. Ini dia. Di rata-rata orang akan nyebutnya pendekatannya etnografi eksploratif. Jadi kalau yang atasnya namanya etnografi eksploratif. Oke. Nah, inilah untuk menganalisis satu artikel. Sampai di sini semoga bingung. Bingung kah? Pastilah. Ada yang mau ditanya?
Pak, Ya, kok Dina udah download Mendeley-nya tapi nggak bisa dibuka ya, Pak? Wih sih. aduh, kopdar kalau kayak gitu mah kampus. Kalau mau ke rumah boleh, kampus juga nggak apa-apa. Kalau udah dilakukan terus masih bingung juga, berarti penanganannya harus luring. Tapi kalau Susan jauh ya? Iya Pak, ini laptopnya malah mati. Wah, dikubur atuh kalau mati mah. Bentar, masih kamera belakang. Aduh, kamera belakang gimana? Jangan lupa didoakan supaya masuk surga. Jadi Nggak Amin. restart. nah ini contohnya, dan ini kamu bikin sebanyak 3 ya, banyak 3. Apa sih bedanya ini gitu? Begitu. Nah inilah yang akan kamu kejar. Oke, ini apa yang kamu tulis di sini nanti kamu ubah dalam bentuk paragraf yang biasanya diubah yang akan diketahui oleh eh, para penguji, dospem yang lain itu biasanya hanya bagian yang saya warna kuningin. Wes, kayaknya kurang kuning. Ya, kok ke situ. Bapak, Ya, berarti yang harus dibikin gini nih, yang kita masukin ke penelitian yang relevan gitu. Jurnal-jurnalnya harus diginiin. bentar, saya jawab dulu. Gimana? Tadi kan kata Bapak ini tuh digunain biar kita bisa nunjukin kekhususan dari skripsi kita. Berarti ini tuh yang diginiin itu jurnalnya itu sama jurnal yang penelitian yang relevan juga. Iya, ini bab 2 bagian penelitian yang relevan. Standarnya mah 3, standarnya 3. Yang didorongnya sih 3 sebenarnya, tapi kalau kamu mau lebih boleh, cuman apa ya? 3 dianggap cukup gitu. Kan kalau misalnya saya intip punyanya Gisel. Wih, udah begini aja dia. Bagus. Kita intip bab ini dia. Hasil penelitian yang relevan. Ini di sini ya. Di bagian sini. Itu kamu berarti tinggal kopas-kopas saja. Gini. Ya. Kecepatan nggak saya nih? Enggak kan?
Enggak, Pak. Nah, yang pasti item-item ini kamu udah kelihatan, oh ini untuk apa, untuk apa. Bagaimana kamu bahasanya menjadi menyambung gitu. A, misalnya, kalau di skripsi itu ciri khasnya adalah penelitian yang dilakukan oleh A, kan jadinya kalau saya mau mengutip dulu ya, yang tadi pakai Mendeley, jurnalnya di sini. Kalau ada di OI dan ada reference manager, saya nggak perlu repot-repot download. Saya tinggal add entry manually, kemudian ambil di OI. Jika manajemen jurnalnya bagus, berarti pekerjaan akan semakin ringkas, nggak perlu repot-repot lagi. Tinggal di save, lalu saya masukin di skripsi. Kamu bikin kata pengantar, penelitian yang relevan dilakukan oleh. Lalu kamu klik reference, insert citation, tadi namanya siapa ya? Ini aja, Kediri. Saya tulis Kediri karena ada kata Kediri. Nanti akan langsung keluar. Yang berjudul, biasanya begitu nih. Ini. Lalu supaya ini kelihatan expert, ya kita kalau bukan berada di belakang ya, kita harus menghilangkan tanda kurung, memindahkan sih sebenarnya tanda kurungnya hanya di bagian tahun saja. Nah biasanya akan dianggap error soalnya ini, tapi kita keep manual edit. Jadi penelitian yang relevan dilakukan oleh Samijo, Yohani 2012 yang berjudul gitu ya. Ini jadi kelihatannya lebih asik. Dan titik di sini. Kemudian penelitian tersebut. Jadi tujuan kamu tuh menulisnya hanya nambah-nambahin sedikit ya. Bertujuan untuk mengetahui gitu. Terus kamu tambahkan penelitian itu dilakukan dengan metode etnografi eksploratif dengan data penelitian diperoleh dari situs perpustakaan, wawancara gitu. Adapun hasil penelitian tersebut adalah jadi. Berarti cuma nambahin apa? Nih saya tebalkan. Nambahin kata depan doang. Yo, enaknya gitu doang. Hati-hati ya, jangan sembarang. Nggak, memang begini caranya. Makanya, cepet ya. Coba, semuanya udah dikerjain, tinggal kopas itu. Dah. Bikin deh penelitian yang kedua. Kopas lagi. Oke? Pak, kok yang itu nggak dipakai? Iyalah, emang nggak dipakai. Nah, pakainya nanti. Biasanya, tapi jarang dilakukan oleh mahasiswa Unida yang udah lulus. Kalau di saya akan merekomendasikan seperti ini. Di setiap ada paragraf yang kamu kopas di sini, ini paragraf penelitian pertama ya. Penelitian pertama, kamu harus membuat, saya istilahkan dengan paragraf komentar. Kok gitu Pak? Iya, karena kita udah zaman komen-mengkomen. Padahal saya aja sih yang nyebut komentar. Ya. Paragraf komentar itu maksudnya gimana? Yaitu untuk apa sih membedakan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Gitu. Misalnya
kamu bilang penelitian kamu mirip gitu ya. Miripnya di mana? Atau sama sekali tidak mirip gitu. Gitu. Kalau misalkan ada kemiripan, tulis penelitian yang dilakukan oleh. Nah, kalau udah sekali, ya kamu nggak usah tulis lagi. Samijo dan Yohani memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ingat ya, tulisnya masih yang akan dilakukan. Kenapa? Kalian belum sempro. Tapi kalau nanti sudah sempro, berarti kamu tulisannya berubah penelitian yang dilakukan. Kata akannya menjadi hilang, yang akan dihilang, oke? Atau penelitian yang dilakukan oleh Samijo memiliki kesamaan dengan penelitian kata akannya saja yang hilang. Penelitian yang dilakukan ini yaitu berupa, ini kalau ada kesamaan ya, berupa apa? Terus pembedanya apa? Yang membedakan apa? Jadi yang kamu poinnya adalah apa? Yang kamu fokus pada kesamaan dan perbedaannya, yaitu pada tujuan metode sama hasil. Oke. Adapun jika tiga-tiganya mirip, bagaimana Pak? Kita pakai cara yang lain, yaitu dengan menambahkan, saya kasih tanda bintang ya di sini ya. Kamu boleh lokasi penelitian nih. Saya kasih tanda bintang kenapa? Karena itu satu-satunya yang akan menyelamatkan kamu. Bedanya apa? Ya ini kan penelitiannya di sekolah yang ini Pak. Kalau yang udah ada yang di sekolah yang lain. Atau kamu dia ada penguji. Ya penelitian ini kan ada di SD di daerah Bogor. Saya kan ada di luar Bogor gitu. Itu speak aja lah. Udah pada jago lah kalian ya. Oke kan? Boleh nggak komentarnya dirapel di paragraf setelahnya? Boleh. Itu dikembalikan ke kamu. Yang pasti di setiapnya kamu merujuk kepada siapa? Yang pasti ada pembeda, ada kesamaan dan ada perbedaan. Lalu? Pak mau tanya. Oke, apa tanyanya? Komentar itu di setiap jurnal apa terakhir aja? Jadi kayak keseluruhan. Kan tadi Kayak saya bilang, dari 3 jurnal. mau modelnya artikel, komentar, artikel Jurnal. komentar nih atau artikel. Ini saya campur-campur di sini. Tuh kan? Artikel, komentar, keduanya boleh. Keduanya boleh. Gitu. Mana yang kamu suka? Bedanya begini. Kalau yang model yang atas, ya, kalau model yang berwarna hijau, kamu akan mendapatkan komentar yang spesifik dan akan menambahkan jumlah halaman. Kalau yang di sini, nanti yang ada kamu akan mencampur-campur. Gitu.
Tapi saya tidak mau memaksa kamu mau pakai gaya yang mana, yang warna hijau kah atau yang warna ungu. Itu. Saya kembalikan ke kamu. Yang pasti tuntutannya hanya ada ini. Yang kamu kritisi yaitu berupa tujuan, metode, hasil. Ya. Beda ya kalau yang di tulisan ini dia pakai desain, kalau di sini tulisnya tujuan, metode, hasil. Nah, sebagai pamungkas, jika tujuannya sama, metodenya sama, hasilnya sama, kamu tuliskannya adalah dengan lokasi. Supaya nyari beda. Begitu Dipa. Jadi Dipa mau pakai yang mana nih? Hijau? Kayaknya saya yang ungu. Yang ungu aja deh Pak, artikel baru komentar. Nah, itu mau terserah kamu. Bebas, tenangnya pokoknya. Oke. Soalnya kalau satu-satu, Kenapa? ya. Kan panjang. Nanti kaget. Wah, ini kurang nih halamannya. Oh iya ya. Emang minimal berapa halaman Pak? Waduh, ada di panduan deh kayaknya minimalnya. Oh, saya belum baca, ntar dia baca. Gitu. Kalau saya tidak suka lihat minimal atau enggaknya, saya lebih suka penelitiannya sudah memenuhi hak atau belum. Mau penelitiannya hanya dalam 10 lembar, selama itu hak, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Penelitian cuma 2 lembar, selama itu udah hak, udah nggak masalah. Tapi di kita kan heboh ya. Oh harus ini gitu. Oh ya udah terserah gitu. Jadi kan saya yang harus beradaptasi kepada lingkungan gitu, supaya oh ya kita sama-sama punya pandangan yang sama. Tapi kembali lagi, untuk ke kamu saya berikan semua hal yang berkaitan, ini loh kulturnya seperti ini loh, kebiasaannya seperti ini loh. Kalau mau pilih yang mana, yang saya berikan dua-duanya. Ada plus minus dalam setiap tawaran yang atau jalan yang saya berikan. Ya jelas yang seperti ini nilai plusnya adalah menambah halaman. Tapi minusnya adalah kamu akan merasa mengulang-ulang komentar. Ya tapi kan di skripsi membiarin aja. Iya kan? Gitu. Kalau di jurnal tidak boleh. Saya pakai ini di jurnal. Kalau nulis skripsi, tesis, disertasi, saya pakai yang hijau. Ayo, mau yang mana? Itu kalau perbandingannya dengan yang saya lakukan ya. Kalau dengan Yang hijau orang, Pak. ababil. Ups. Oke. Oh ini ya, ini tindakan kopas-kopas yang menyenangkan ya. Sampai di sini? Iya Pak. Wah, ini keren nih. Ada kesibukan Wah, Gisel tuh mantep ya. Udah diisi loh. Bapak, Yuk. itu kan tadi kata Bapak tuh kopas-kopas. Terus nanti kalau misalnya apa sih Pak yang namanya Turnitin itu yang buat apa plagiasi. Nah itu Ya. gimana Pak? Plagiasi kamu hanya ada di mana? Di jurnal kan? Bener Mm-mm. nggak? Yang dicek plagiasi hanya di mana? Di jurnal kan? Iya. Ya nanti ada bimbingan jurnal. Santuy. Sekarang untuk jadi skripsi kopas sebanyak-banyaknya. berarti nggak apa-apa ya Pak? Maksudnya nggak harus diparafrase apa segala macam gitu nggak? Ya, Kopas. ini pakai Sama ditanya Pak Fahri. lagi. Kamu dikasih kemudahan kok mau yang sulit sih? Heran loh saya. Pak kan nanya dulu Pak, takutnya Bukan, salah takutnya tuh gitu ntar malah Pak. pas dicek nggak memenuhi syarat gitu. Heeh. Tiba-tiba nggak bisa sidang gitu. Ya, Iya, saya juga kemarin mikir kayak gitu. Tapi diyakinin sama Bapak kalau kopas itu nggak apa-apa, ya udah.
ada caranya, ada tekniknya. Kalau kamu di kelas metode saya yang sebelumnya itu karena kita fokusnya adalah pembuatan artikel, saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Tapi kalau ini nanti di jurnal, pembimbingan kamu itu bukan hanya deskripsi ya. Saya akan bimbing kamu sampai jurnalnya terbit. Oh, Alhamdulillah. Jadi tenang aja. Saya mau memastikan bahwasanya kamu nanti hasil Turnitinnya kurang dari 15%. Itu baru saya puas. Mantap. Kalau nggak timpuk satu-satu nih sini. berarti untuk sempro ini nggak ada pengecekan kayak gitu kan, Pak? Ya, kebetulan kalau kalaupun nanti saya harus ngecek, saya akan bantu cekkan. Gitu. Tapi saya tidak yakin kalau pihak kampus ya atau ada bagian orang khusus yang mengecek itu mau mengecek. Kenapa? Karena di kampus itu ketika ngecek jurnal itu bisa menghabiskan 20 sampai dengan 30 menit. Untuk satu jurnal ya. Itu dengan rata-rata 4.000 kata. Oke. Skripsi ada berapa kata? Di sini aja punya Gisel aja 7.940. Si gitu. Nah, coba yang saya kritisi dari punya Gisel, ini buat juga yang lainnya, karena kalian kan hobi ngumpulin pengertian-pengertian. Ya. Katanya menurut para ahli. Nah, ini kamu harus cari nih, ini di mana dia ngomongnya. Oke. Jadi saran saya seperti ini. Ini udah ngomongnya udah bagus, Oke. Tapi siapa yang ngomong? Apakah benar Quraisy Shihab? Kan tinggal gini aja. Pakai iya lagi. Ini nggak boleh pakai iya ya. Seni. Seni merupakan ekspresi ruh gitu. Oke, kita ambil aja ini. Ini yang kata iya, kamu, aku, dia itu tidak boleh. Cari aja di sini. Scholar. Nah, ini kan ada nih, ia merupakan ekspresi ruh. Ya udah, kita anggap aja dianya yang bikin. Berarti punya siapa di sini? Nah, Rizal Nanang. Kamu bikin deh Mendeley-nya. Jadi Rizal Nanang yang ngucapin. Padahal dia ngutip juga. Tuh, punya siapa? Ambil aja yang terbaru 2019. Begitu. Jadi kita ngutip yang orang ngomong gitu. Meskipun, oh ini teorinya si ini. Enggak, ada kok di tulisannya dia gitu. Atau kamu boleh Quraisy Shihab dalam Nanang Dangdut Academy gitu ya. 2012. Danang. Bukan ya. Nah, gitu jadinya. Nah, ini dalam bukunya Wawasan Al-Quran nggak boleh nih. Jadi menurut Quraisy Shihab dalam Nanang seni adalah begitu. Nah, ini jadi kutipan kamu tuh banyak. Daftar pustaka kamu tuh nanti banyak nih. Ya Gisel ya. Iya, Pak. Oke, nih ada berapa? Seni menurut Yusuf, seni menurut Plato. Plato kan nggak mungkin kamu masih ngomongnya pakai bahasa Indonesia, hasil peniruan. Kan gitu kan? Jadi harus pakai bahasa Inggris juga, Pak, kalau misalkan Ya dari enggak dong. Emangnya bahasa cuma bahasa Inggris doang? enggak, maksudnya harus nyesuaiin kalau misalnya dia ngomongnya dalam bahasa Inggris, berarti kita juga ngutipnya dalam bahasa Inggris terus translate. Gitu, Pak. Dulu saya pernah melakukan itu waktu saya kuliah. Terus saya dimaki-maki sama dosen pembimbing saya. Penguji deh. Penguji lagi sidang terakhir. Makanya nangis-nangis di situ saya. Dimaki-maki.
Saya kan nggak butuh diterjemahin. Begitu penguji bilangnya. Jadi sampai sekarang saya memiliki paham bahwasanya tidak perlu melakukan hal yang si B. Sia-sia. Si B itu nggak perlu. Ya karena itu, wasting time banget. Nah ini jadi nih, Schopenhauer, Leo Tolstoy, Thomas Monroe, ini nanti pasti ujung-ujungnya kamu dalam siapa. Dan tolong ya, jangan satu jurnal. Ya, meskipun saya paham kamu ngambilnya adalah kopas dari satu sumber. Ya nggak, Gisel? Ada yang dari beberapa sumber sih Pak. Jadi Oke. disatuin gitu. Iya, ada beberapa sumber tapi tidak sampai JK, berarti ada 11. Tidak sampai 11 sumber kan? Iya Pak. Ini kamu rapel dari mungkin 2 atau 3, akhirnya jadi 11. Padahal ketika di masing-masing dicari pengertiannya, wih jadi banyak gitu. Oke? Baik Pak. Yoi. Nah, itu kita jadi belajar kopas saja dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, satu lagi. Ada ciri khas UNIDA yang harus kamu pakai. Yaitu di bab 2, itu tolong masukkan. Di bab 2 apa di latar belakang ya? Kayak latar belakang deh. Tapi coba cari referensi yang sebelumnya. Masukkanlah ayat Quran. Ya. Kalau untuk ayat Quran, tanya sama dospem yang sebelah. Saya nggak tahu. Di mana, Pak? Di mana ya? Kita intip Di bab 2-nya Bab 2. Fungsinya dengan Islam ya kalau pernah lihat yang itu dari Bu Rusi, Pak. Dari Bu Rusi. Ya pernah lihat ininya apa tuh pernah dikirimin PPT cara penulisan skripsi gitu, Pak. Ya. Aku mau dong. Itu kan gaya UNIDA, kamu ikutin aja gitu. Kalau nanya ayat Qurannya udah benar atau belum, tolong tanya ke pembimbing yang sebelah. Saya nggak tahu. Saya tidak akan nanya itu juga. yang sebelah siapa Pak? Ya kan kalau saya dospem 2-nya berarti tanya pembimbing 1. Kalau saya dospem 1-nya kan seakan-akan saya harus tahu gitu kan. Enggak, saya nggak tahu ya kayak gituan. Jadi kamu tanya ke dospem 2 aja. Gitu. Pak, ini udah benar belum Pak? Gitu. Ya, saya langsung ngomong aja. Saya nggak tahu, udah itu aja. Mau bener atau Pak, enggak? saya mau nanya. Ya, nanya apa? Pak, biasanya kalau sempro itu sebelum-sebelumnya idealnya berapa lembar, Pak? Kalau saya baca kayaknya nggak ada deh kalau untuk sempro mah. Sempro itu bab 1, bab 2, bab 3, tergantung masing-masing. Ada yang bab 3-nya panjang, model kamu nih, yang ada instrumennya, ada kisi-kisinya. Ada yang modelnya cuma pendek gitu. Jadi tergantung jenis penelitiannya. Oh. Ya. Tapi nggak dipatokin kan Pak, kayak harus segini gitu. Enggak lah. Oh. Yang Saya pasti, kira dipatokin. Kenapa saya bilang template-nya dulu. Kenapa? Karena yang kamu harus penuhi ini. Ini template-nya diisi gitu. Gitu. Itu pun nanti kalau sekarang saya hanya fokus pada bagaimana cara penelitian relevan, terus bagaimana cara membreakdown masing-masing template. Ini template-nya wajib, nanti selebihnya adalah bimbingan secara personal mengenai judulnya. Tapi saya harus pelajari dulu apa yang udah kamu tulis supaya bisa saya kasih masukan. Jadi masukannya saya akan kembalikan lagi apa yang kamu sudah kirimkan untuk saya kritisi subjudul apa saja. Misalnya contoh seperti ini di bab 2. Di bab 2-nya punya Gisel. Panjang sih. Deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Fokusnya apa, subfokusnya apa, kan itu kan?
Ini mulai dari pendidikan seni. Oke, di bawah pendidikan seni otomatis ada fungsi tujuan. Ini fungsinya belum kan Gisel? Tujuannya udah. Fungsinya diisi. Oke. Kalau memang ada, kalau nggak ada, langsung aja fungsi dan tujuan seni, gitu aja. Karena fungsi dan tujuan itu sama. Ya, oke. Langsung set di atas. Tapi kembali lagi ke kamu. Kemudian ini kok kenapa ada profil ya? Ya nanti saya kritisi ini, apakah perlu ini atau enggak gitu. Jadi saya pelajari dulu dari apa yang kamu sudah tulis. Ada pendekatan pengajaran. Gisel, untuk kata-kata pengajaran diubah menjadi pembelajaran. Baik, Pak. Kemudian ini hubungannya dengan kreativitas. Kemudian ada kebutuhan akan kreativitas. Oke. Pembinaan di sekolah dasar, setuju. Kalau kamu fokusnya adalah tadi apa ya? Apa sel judulnya sel? Transformasi pembelajaran berbasis seni, Pak. Ya, itu bukan pada gurunya, melainkan pada metodenya. Ya. Iya, Jadi, Pak. kalaupun misalnya mau taruh di guru nggak masalah, tapi kamu harus fokus nanti lebih banyak di highlight kepada metodenya. Artinya ini boleh nggak masalah. Sampai nanti ketika ada satu momen di mana oh ini kayaknya jangan dipakai Excel gitu. Yang tentang metodenya ada Sel? Apa, Pak? Metode pembelajarannya nggak ada kan? Belum ada. Metodenya yang kurang. Karena transformasi pembelajaran itu artinya transformasi pengubah wujudan pembelajaran di kelas. Jadi bukan fokus pada gurunya, tapi fokus pada bagaimana belajar yang saat ini dengan basis seni. Kegambar? Artinya kamu cari teori tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu apa aja di ini disebutin banyak. Ya, ini tambahannya ya, metode pembelajaran. Ya, nanti setelahnya metode kan banyak tuh. Lalu metode yang kamu maksud dengan metode pembelajaran berbasis seni itu apa? Itu seperti itu. Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Oke. Metode penelitiannya, tujuannya ini, oke. Tempatnya. Nah, penelitian ini dilakukan kapan? Mulainya dari bulan Februari. Terus targetkan 3 bulan. Oke. Februari, Baik, Pak. Maret, April. Kenapa April? Karena April dianggapnya pada saat momen kamu sidang skripsi. Tapi kalau misalkan nanti sidang skripsinya dilempar setelah Ramadan berakhir gitu ya, maka kamu nanti akan edit Maret, April, Mei. Jadi penelitian itu dari proses pertama sampai kamu disidang. Nah, data penelitian ini masing-masing dikasih, ini saya kasih subjudul. Wawancara tuh wawancara ke siapa? Pengamatan tuh apa yang diamati? Diskusinya diskusi ke siapa? Kemudian analisis isi, ini bukan analisis isi ya, Neng, namanya dokumen. Nah, dokumennya berupa apa aja? Kan kalau di sini kan kamu langsung, oh oke. Kalau kamu nulisnya adalah dengan teknik cara-caranya,
yang bagian atas tuh hanya menyebutkan wawancara siapa, pengamatannya kepada siapa, diskusinya ke siapa, kemudian analisis isi dokumen apa saja. Kemudian di sini ada cara prosedur pengumpulan datanya. Kamu jangan semuanya. Interviewnya kamu pilih interview jenis yang mana, atau wawancara model yang kan kamu menawarkan 3 ya, terpimpin, Ya, Pak. tak terpimpin, dan bebas terpimpin. Jadi terserah kamu. Gitu. Ditanya, selesai jam berapa? Lambreta. Lanjut. Nih observasinya, kalau masuk pada bagian di sini prosedur pengumpulan data, kamu observasinya membuat yang namanya instrumen, ya. Instrumen observasinya apa? Kisi-kisinya dicari, apa yang mau kamu teliti. Cari instrumen tentang pengamatan, metode pengamatan pembelajaran di kelas. Oke? Ya, Pak. Mudah-mudahan saya nyimpan berkas penilaian KKN nih. Penilaian magang, nanti saya coba deh. Tapi lupa juga taruh di mana ya. Ntar colek TU deh. Dokumentasi, nah ini dokumennya berupa apa saja, apakah iya benar kamu dapat surat kabar. Ini beda ya antara surat kabar dengan surat kabar online, tolong dibedakan. Nah, terus apa iya kamu meneliti prasasti, buset, di kelas ada prasasti apa nih? Belum, Pak, belum dibenerin itu. Oke, nanti dibenerin. Nah, prosedur analisis data, di sini kalau kamu nyebutnya langsung pakai Huberman, ini bukan ini nama orang yang mengemukakan ya, tapi yang harus kamu tuliskan jenis analisisnya apa. Ini namanya bukan Melis ya, Miles dan Huberman. Ini namanya ya, bukan Melis. Kalau Melis mah tukang warung. Miles dan Huberman ini dia punya namanya teknik analisis interaktif data. Oke. Teknik analisis interaktif data. Silakan kamu cari referensi teknik analisis interaktif data. Bagi yang sama, silakan juga cari yang situ. Nah, Referensi apa, Pak? Hah? Nggak kedengeran. Referensi apa tadi, Pak? Referensi tentang teknik analisis interaktif data. Oh, makasih, Pak. Iya. Jadi langkah-langkahnya ini sampai detail, nggak cuma data reduction, penyajian data, karena ada gathering data, dia mulainya dari gathering, kemudian reduction, kemudian dia generalization, baru display. Makanya ini nggak lengkap nih. Keabsahan data yaitu validasi, triangulasinya pakai, kamu jangan triangulasi dengan sumber ya, tapi triangulasi sumber data. Triangulasi itu kalau nggak salah ada empat jenis. Kalau kamu mau punya wawancara, interview, berarti kamu menggunakan triangulasi sumber data. Tapi kalau kamu studinya hanya berupa ngumpulin jurnal-jurnal, kemudian buku, atau dokumen-dokumen yang lain, itu namanya triangulasi ahli. Oke. Ya, Pak. Jadi tambahin lah triangulasi apa. Bapak, Ya. kalau Gisel ini pakai metode apa, Pak? Metode apa ya? Bukan koalisi, bukan kolerasi kan ya?
Buat kualitatif. Nih, pendekatannya kualitatif tuh. Oh, kualitatif. Mm-mm. Tipenya yang apa, Sel? Fenomenologi. Oh, beda berarti, pantesan. Oke deh. Beda lah. Emang Diva mau lihat yang kayak Diva itu kayak apa ya? Ih, Bapak saya Ntar nih, saya belum diisi kayak Gisel. Hah? Saya belum diisi, Ih, siapa baru juga template doang. siapa juga yang mau ngeliat file kamu? Males. Bapak, Iya, tapi kalau untuk sempro itu emang harus udah ada apa penyusunannya itu kayak skripsi gitu. Kayak tadi di awal. gimana? Di awal tadi kan Gisel itu ada skripsi Giselda gitu-gitunya emang udah harus ada. Iya, itu kan Gisela jadi rapi gitu kan. Saya bilang ikuti template. Oh. Itu aja sih sebenarnya kan. Saya bilang kecepatan kalian tuh beda-beda. Jadi saya mau ngikut yang mana? Yang mau cepet aku ya saya ikutin temponya. Yang mau lambat, oke saya ikutin temponya, tapi sekaligus saya pecut-pecut gitu. Ini punyanya Diva nanti modelnya kayak gini, Div. Kalau kamu bikin penelitian, tempat penelitian. Oh, Wow. Ada ya, nanti bikin tabel ya jadwal. Ya Gisel belum ada kan tadi ya. Iya, Pak. Nah, kemudian metodenya apa? wih. Ya nggak Div? Oh, kamu kemudian dibikin diagramnya. Lalu ada variabelnya apa? Ada di sini ada eksogen, ada endogen. Hahaha, emang enak. Bab 3 mah saya mau konsultasi langsung aja ke Bapak. Yang lama, jangan malam-malam. Ntar Dinonya ngantuk. Iya. Enggak, Pak. Dari pagi. Dari pagi berarti harus sudah sarapan. Plus bawa cakwe. Wah, siap. Saya susah nyari tukang cakwe di Cilebut. Saya Nah, itu juga jadi nggak pernah beli cakwe di ada Bojong. populasi terjangkau. Ada sampel. Kayak gitu, Dim. Kamu ngerjainnya mau begini. Capek. Tapi seru. Oh, Ada dijelasin variabel penelitiannya. Ada X, Y, sama Z kan gitu kan. heeh. Nah, Lah. tuh. Pak, ini kirimin ke saya, Pak, buat referensi. Kopas. Ya. Nanti ya. Tapi ingetin. Iya, Pak, siap. Siapa? Jangan Bang, malam saya ini nanya juga. dulu, Pak. Saya mau rendering kan lumayan lama. Siap. Nah, nih ya. Di sini lihat ada macam-macam. Sumbernya siapa, unit analisisnya siapa, lalu instrumennya. Di instrumen itu ada definisi konseptualnya, definisi operasionalnya. Kemudian pakai instrumennya yang mana? Pakai skala Likert. Karena ada empat skala ya dalam pembuatan instrumen. Pakainya skala Likert, lalu bikin kisi-kisinya, lalu bikin cara validasinya, pakai rumus. Oke, siap-siap pusing, lalu tepuk tangan, nggak jelas gitu. Ah, Bapak mah gitu. Ya kita mah skripsi sambil bercanda aja. Iya, Pak. Nah, Siap. ini ada varian belahan skor. Udah begini-gini doang. Tuh, Oh, paling pusingnya, aduh ini apa lagi ya? Oh ini apa lagi ya? Gitu doang. Nah ini kenapa ada dimensi yang 1, 2, 3, 4? Ini dari teori di bab 2. Jadi harus kamu temukan teori yang benar.
Mungkin bukan benar ya. Oh, Teori yang menjadi pijakan kamu, yang tadi saya garis bawahi sebagai epistemologinya apa? ya udah Pak, Bukan. sekarang mah bab 1 sampai bab 3 dulu aja Pak. Yang Ya ini emang mah ntar itu dulu. buat sempro, bagaimana? Emang iya Pak. Lah, kan sempro nih 2 minggu lagi. Oh, rumus-rumusnya. Iya, ya rumus-rumus mah tinggal kopas. Ya Oh, siap. kali rumus. Kirimin Pak. Ih, iya ntar sabar ngapa? Saya mau milih dulu yang mana. Oke, siap Pak. Birka, sana ini jadi colok-colok ayahnya. Tuh ya, kayak gini-gini. Ini aja berapa halaman tuh? 27 halaman untuk bab 3 doang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya enak lah, cuma gini-gini doang, mau bikin Oke kan? Saya mah. Heeh. Iya Pak, siap Pak. Siap terus lah. Ya, intinya nanti ada hipotesis statistik. Biasanya ada pertanyaan gini, kalau ada penguji, hipotesisnya apa ya? Nah, itu dia hipotesis penelitian apa hipotesis statistik, Pak, gitu kan? Heeh. Kamu harus tahu hipotesis statistiknya itu yang mana. Hipotesis statistik itu yang ciri khasnya gini. HO dengan HA. Ini di sini nulisnya HI. Kalau di kultur tertentu ada H0 dengan H1. Itu seperti itu. Nah, hipotesis statistik adalah nanti yang akan menjawab berapa pertanyaan, berapa variabel yang menjadi jawaban dari penelitian kamu. Oke, set close. Oke. Gitu doang. Ada yang mau orang kita lagi ngomongin Gisel, udah kok. Ya nggak Gisel? Ya udah Pak, lanjut ke Gisel aja Pak. Apaan lagi nggak ada yang dilanjutin dari Gisel? Apa? Oke, sebentar. Silakan ada yang mau tanya, dipikirkan dulu pertanyaannya. Ada yang mau Bisa. tanya? Nggak ada? Bapak, Oi, kan Susan kan udah ada ini masalah aplikasi lagi Pak. Udah ada aplikasi SPS-nya, tapi benar nggak yang ini? Benar. kamu mau nge-share? Apa mau? Enggak, bukan. Ini zoom-nya di HP. Soalnya. Udah kelihatan nggak? Nah ini, yang ini bukan. Kelihatan nggak Pak? Oh, bentar, Yang bentar. setup itu. Yang ini udah bisa Pak. Apa? Mendeley-nya udah bisa. Oh ya. Oh iya itu. Ini tinggal SPS. Iya itu. Kayaknya sama Betul, deh. Pak. Itu IBM bukan? Oh itu belum, itu kamu belum diinstal saya. Diinstal dulu dong. SPSS itu logonya begini. Mana ya? Saya kuno banget SPSS saya ini. Saya bukan deh. Jadi dia bulat, ada sigma. Ini saya pakai versi yang 22. Nah, ini logonya seperti ini. Sama? Sama nggak? Belum Pak. Preparing to install. Oh, lagi diinstal. Ya iya itu belum diinstal berarti.
Birka kita jadi berantem nih Birka nih. Bagaimana? Ada lagi? Ada yang mau di ini? Bapak dan teman-teman mau izin mengerjakan tugas UAS PTK. Masih UAS. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada, caranya begini. Ini agak ekstrim ya. Dalam setiap yang kamu kerjakan, kalau kita mau cepat, kita adaptasi aja punya orang dulu. Tapi nanti main cantik. Ayah, itu ikannya. Iya, sebentar. Maksudnya Pak? Sudah terbantu dengan data digital ya. Mm-mm. Nah, jadi pokoknya cara termudahnya adalah misalnya tadi masih punyanya ini ya, pembelajaran seni. Pembelajaran berbasis seni. Tambahin aja tesis atau skripsi. Nah, nanti akan muncul ada skripsi-skripsinya. Ya, tapi ingat yang di sini adalah yang kamu ambil hanya bagian teorinya saja, yaitu bagian bab 2-nya saja, tidak bagian yang lainnya. Oke? Baik, Pak. Teorinya Itu nggak apa-apa. gimana? Bapak itu nggak patok langsung gitu copy paste. Makanya main cantik. Begini caranya. Kan cari ya, kalau cari kadang-kadang ini misalnya gini ya, aplikasi berbasis ini. Nah, ini kadang-kadang bahkan bab 2 masih kebuka ya. Kita lihat di sini. Waduh, filenya dikunci. Itu kadang-kadang apes sih begitu. Ya, Bang B, kunci. Ini halaman depan doang nih. Jadi nggak bisa main cantik ya, Pak? Ya enggak, artinya di sini mah banyak, tenang aja. Nih, proses berkreasi seni, cari judul-judulnya yang nyaris mirip. Ya, pembelajaran seni budaya bukan. Carinya yang repositori. Oke. Pembelajaran untuk meningkatkan seni. Ini basis internet ya. Ini artikelnya, kemudian nggak ada itunya. Memang sulitnya di situ. Jadi silakan, tapi ingat hanya bab 2-nya saja. Bab 2-nya, nah inilah dia. Harus menjadi member supaya bisa kebuka semua. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Nah, tapi bukan berarti di tempat lain tidak bisa diakses. Kadang-kadang orang nulis naruhnya, nah ini dia, kita ambil ini cover. Penerapan metode pembelajaran. Waduh, ini mau jadi jurnal nih.
Jangan Jun. Yang diambilnya juga hanya bagian seninya saja. Seni itu apa, seni itu apa. Itu doang sih. Media pembelajaran elemen musik. Artinya di bermain cantiknya kamu sambil lewat, sambil diperhatikan, dilihat teori-teorinya. Kan tadi ada media pembelajaran. Cocok nggak dengan Giselda? Oh, Giselda ternyata hanya metode. Ya, kalau misalkan seni nggak ada, kamu langsung aja metode pembelajaran. Langsung skripsi. Di sini ambil. Lihat daftar isinya. Jika ada metode, pembelajaran itu apa? Waduh. Ini singkat amat nih, tinjauan pustakanya cuma segini. Oke, kita langsung scroll saja. Nah, ini dia. Metode pembelajaran berarti dipakai oleh orang harus dari pengertian pembelajarannya. Nah, otomatis di sini ambil. Kenapa saya bilang main cantik? Ngopinya itu jangan sampai ke bawah ya. Jadi ngopinya itu harus per halaman. Nih, sampai di sini. Kenapa kalau dipaksain semua sekaligus, nanti yang ada kamu akan ketinggalan. Di mana memisah-misahnya. Ditambah lagi stilistika atau gaya penulisan orang. Ini kan di sini ada angka 3 di atas ya, kemudian ada angka 4. Ya, itu kan tidak dipakai oleh kita kan. Nah, kemudian ini kamu segera tandain. Dan file yang ini kamu tandain di Word kamu warna kuning. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah nanti kita akan ganti orang ini menjadi orang yang terbaru. Seperti tadi bagaimana mencari pengertian seni. Masih ingat ya? Ingat. Oke, begitu caranya. Otomatis kalau yang orang lain bilangnya ini, jadi kita ambilnya ini aja. Oh, ini. Gitu loh. Terus ya udah kita ambil punya orang. Idenya tulisannya sama, tapi depan-depannya nanti akan kita ganti. Nah, itu yang disebut saya dengan bermain cantik. Subjudulnya kita ikutin, pengertian pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada apa aja? Macam-macam metode pembelajaran. Ada banyak kan di sini? Kayaknya saya ada deh metode pembelajaran yang ditulis sama senior-senior kamu. Tahu sendiri tahu angkatan kamu ya? Intinya ada. Nanti saya coba Pak. share. Apa? Berarti yang diganti itu cuma pengertian. Bukan pengertian. Di sini kan ada kutipan-kutipan nih, Corel. Menurut nama-namanya diganti. Yoi. Menurut yang terbaru. Ya kan kalau misalkan kamu ditanya, ini Nur Hayati penelitian yang mana? Ini ada Mendeley-nya enggak? Nah, kamu pusing kan? Kalau kita download Mendeley-nya, dokumennya? Ya download dokumennya itu malah ngeselin. Kamu akan ngeliatin. Kadang-kadang namanya di tulisan skripsi orang itu enggak sinkron. Sumpah. Itu loh. Jadi misalnya Nur Hayati nih, kita cari ya Nur Hayati ada nggak sih Nur Hayati? Jadi kadang ada, kadang enggak. Nah, coba Nur Hayati di sini. Tahun 2011, kira-kira masih laku enggak? Enggak. Nah, Enggak. Itulah kenapa saya bilang enggak enak. Daripada capek, udah capek, oh ternyata segini, akhirnya kita remove. Nggak usah remove, pakai aja yang ada. Tapi cari yang kebaruannya.
Gitu doang sih. Apalagi masa di sini mau jalin blogspot.co.id. Ini kalau yang begini itu tidak boleh ya. Ya, kalau misalkan ada dari blogspot itu nggak boleh. Dari WordPress itu nggak boleh. Yang boleh yang mana? Dari website saya boleh. Kenapa? Bedanya kalau Blogspot ini dia kan website gratisan. Kalau gratisan dia filternya ya udah asal aja gitu. Tapi kalau website berbayar itu ada filter gitu. Jadi tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Nah, nanti di main delay-nya ininya di web bagian web pindahin web page. Nah, judulnya apa, penulisnya siapa, publikasinya di mana. Itu. Kalau saya ya sebenarnya ini bagian situs besarnya punya mitrapalupi.com. Intinya di sini sih sebenarnya saya mencantumkan apa-apa yang pernah menjadi buah pikiran saya aja. Nah, di sini bisa dirujuk. Di sini setiap postingan itu punya penulis ya atau autornya siapa. Autornya ada di metadatanya. Ini autornya di sini, autornya, terbitnya kapan, gitu loh. Jadi ini tulisan ini terbitnya kapan. Terus tambahannya kamu aksesnya kapan. Nah, ini website berbayar. Kalau yang Blogspot itu ya khawatirnya sebenarnya nggak apa. Kalau Blogspot itu kurang inilah. Di mana ya kemarin ya? Ada kerjaan bahasa Arab itu yang pakai Blogspot. Ya pokoknya itulah. WordPress.com juga nggak kuat. Tapi bukan berarti kalau tidak ada tempat lain ya nggak apa-apa dikutip. Begitu nggak masalah. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Nanti buku-buku saya akan perlahan uploadnya di sini. Jadi kalau yang mau buku ini saya udah masukin punyanya Yusuf. Nanti saya akan update-nya di sini. Oke, silakan dicari sendiri. Iya, Pak. Gitu. Tapi pelan-pelan ya, karena kan saya sambil baca sambil ini mana yang baik buat kalian saya akan masukkan di apa namanya di yang menunjang pembuatan skripsi kamu gitu. Yang akan saya masukkan dalam waktu mungkin sampai dengan besok pagi itu ada metode, ada juga metode penelitian dan ada metode pembelajaran. Kemudian yang lainnya nanti saya pelan-pelan akan carikan. Intinya adanya di sinilah ditambah-tambahin di koleksi buku pribadi. Ini free, nggak usah repot-repot. Yang penting kalian akses, kalian download sendiri. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, asik. Pak Gisel mau nanya Ya, tentang kajian pustaka yang Gisel itu berarti fokusnya ke konsep metode sama konsep seni, Pak. Gini cara mencarinya gini. Kita punya judul. Ya. Tolong sebutkan judulnya. Sel. Transformasi, pembelajaran, berbasis seni di SDN 2 Babakan. Nah,
Iya. Oke. Yang ini kita nggak perlu cari, jadi kita tandai saja dengan warna abu-abu. Ini kita perlu cari. Yang kita cari adalah ini. Mulainya ini sebenarnya mana suka ya. Kalau untuk untuk kualitatif dia akan mulai dari depan, tapi untuk kuantitatif dia akan mulainya dari belakang. Oke, itu bedanya. Otomatis kita pisahkan caranya. Pengertian transformasi itu apa sih? Selalu pertanyaan kamu seputar pengertian, fungsi, tujuan, kemudian indikator atau kriteria, lalu boleh ini yang keempat ini boleh, artinya sifatnya opsional. Manfaat transportasi apa? Tapi kalau nggak ada, yang wajib nih A, B, dan C. Oke. Tapi kalau misalkan ternyata indikatornya luas Pak, ada tambahan yang berupa macam-macam, itu kembali lagi. Ini boleh tambah, mungkin ada macam atau jenis atau ragam. Gitu. Jadi dituntaskan dulu. Caranya gini. Kita nih enak ada Google. Transformasi. Apa yang dimaksud dengan transformasi? Jadi lihat people also ask. Oke. Ini pengertian. Ini pengertian dan contoh. Cocok ya? Nih, pengertian sudah. Oke. Berarti ini ada. Kemudian ada berapa? Ada apa saja? Berarti ini jenis. Ini harus kamu cari berdasarkan Google. Tapi ingat, yang dimaksud adalah transformasi yang mana? Transformasi pembelajaran. Oke. Tapi ini kan transformasi geometri. Kemudian ada nggak indikator? Dicek oleh kamu. Indikator transformasi. Nggak ada. Oke, lewat. Ini berarti nggak usah. Tujuan. Nah, transformasi adanya transformasi organisasi. Nah, cuma nanti kamu pakainya transformasi pembelajaran. Kamu langsung masukin pembelajaran. Nanti akan disusun ulang kira-kira mana sih yang cepat. Apakah pembelajaran yang di atas atau transformasinya. Tapi cara pengerjaannya tetap sama. Kita mulai dari depan kalau kualitatif ya. Ingat kualitatif pembelajaran. Kita cari lagi pembelajaran. Pembelajaran itu meliputi apa saja? Apa yang dimaksud pembelajaran itu berarti udah ada pengertiannya, ada tujuannya, ya. Nah, kemudian di sini ada kamu jelaskan pembeda antara pembelajaran dan pengajaran. Oke, lalu dilihat langsung pada jenis. Fungsi. Fungsi pembelajaran apa? Nah, jadi kalau di dulu itu kita nyebutnya pengajaran, tapi karena sekarang tuh ada pergeseran makna, pembelajaran itu adalah pengajaran. Gitu. Jadi kenapa menggunakan pembelajaran itu lebih humanis? Di sini lebih enak, ada metode pembelajaran, pengertian, macam-macam fungsi. Kalau di sini ya ada tujuannya. Berarti ini udah terlengkap ada di sini. Tapi sekali lagi
ini kamu hati-hati mengkopinya. Kenapa? Karena kalau di web itu kadang-kadang tulisannya berantakan. Begitu. Ini ada metode ini. Nah, metode di web itu sedikit-sedikit. Nih, cuma tiga baris. Nah, ini kamu cari metode perancangan itu apa sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Jadi setiap metode ini banyak atau gemuk gitu. Ya. Lalu seninya apa? Fokusnya pada seni. Terakhir adalah kamu coba ini pakai kamu sendiri ya. Transformasi pembelajaran berbasis seni. Nah, pada bagian ini adalah kesimpulan kamu. Jadi di antara kopas, kamu menulisnya hanya di bagian satu subjudul, yaitu sesuai dengan judul besar kamu. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Yoi. Udah kan? Ada lagi nggak? Nggak ada. Wih. Ini enak kayak gini nih. Nggak ada pertanyaan, berarti udah saatnya bengong. Aman? Aman, Pak. Udah pada kantuk ya? Aman, Belum. Pak. Oh, belum. Saya mau rapat ntar. Tapi ntar. Selesaiin kamu dulu. Kalau kamu udah aman, oke. Lanjut. Kalau enggak, oke. Otomatis per pekan ini kamu lengkapi bab 1, bab 2, bab 3 sebanyak-banyaknya pas sampai lengkap. Oke. Baik, Pak. Oke, Pak. Mau bertanya, Bapak, ya? Kenapa? Mau Bapak nanya, ini kalau kan misalkan emang benar-benar nggak ada referensi lagi, cuman adanya di Blogspot, misalkan kayak gitu. Soalnya Gisel juga pernah nemuin kayak nggak tahu Blogspot atau apa, nah tentang pembelajaran seni gitu, Pak. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya juga nulisnya di web sih sebenarnya. Kayak saya nulis pembelajaran seni nih. Itu ada, cuman kebetulan ISBN-nya belum keluar. Udah nulis saya. Gitu. Kolaborasi dengan UNJ. Baik. Karena ISBN-nya keluar, saya nggak berani show off lah. Bapak Hmm. mau bertanya yang tadi, yang cara cantik itu berarti ngambilnya tuh cuma dari skripsi atau tesis, nggak boleh dari jurnal. Ya, fungsinya begini. Kalau jurnal itu adalah untuk menentukan kualitas tulisan. Kalau di memperbanyak jumlah kata, itu ambilnya dari skripsi sama tesis. Kenapa? Karena dia akan ngurut. Gitu. Oh iya. Jadi gini, kenapa saya bilangnya silakan pakai dari sini, pakai di sini. Artinya apa? Kamu kalau dari jurnal itu kayak kepingan-kepingan gitu. Karena dia meringkas. Jurnal itu kan meringkas. Nah, sementara kalau deskripsi itu sampai bahasa yang bertele-tele pun ditulis. Gitu. Tapi ingat, setiap penelitian itu punya khas masing-masing. Tidak ada sumber yang kamu mungkin sama dengan yang lainnya. Pasti akan ada beda. Sehingga referensi skripsi atau tesis yang pernah ada itu kamu boleh lebih dari 2 atau 3. Gitu. Kalau merujuknya pada 1 itu rasanya
kamu menjebak diri sendiri. Jadi dibatasi 2 atau 3 itu udah aman. Tapi kalau misalkan apa saya mau cari lagi biar lebih compact, nggak apa-apa. Dan ingat kenapa saya mulai dari template, karena kadang-kadang ada teorinya sama, tapi contoh ya tentang pembelajaran ya, tapi tulisannya menambahkan gitu. Nah nanti tugas kamu adalah untuk memperbaiki. Jadi gini, dalam sepekan ke depan kamu lengkapi. Hari Rabu ke depan saya minta kita ada Zoom, lalu untuk menentukan tahapan-tahapan finishing untuk persiapan sempro. Ya, artinya setelah kita kopas, berarti kita masuk proses editing. Oke. Proses editing itulah saya akan mengkajinya satu persatu. Ya, mengkajinya ini seperti ini, seperti ini. Gitu. Nah, sampai nanti ketemu bentuk wujud hasilnya, yang mana itu yang akan kita bawa untuk sempro. Kalau dari jadwal, ini pekan ini berarti nanti tanggal 23 kita tanggal 23 itu kita 16 sampai 23 masuk kopas, 23 sampai tanggal 2 itu proses editing. Ya. Proses editing. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 kalian siap-siap daftar sempro semua. Ini kita taat terhadap aturan. Makanya supaya lebih ringkas, silahkan ingat ya, kekurangan dan kelebihan kamu yang tahu sendiri. Kalau butuh cepat, maka kamu harus tahu caranya bagaimana menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Oke, mau konsul lagi ke saya di luar dari ini boleh. Tapi setiap konsul kalau bisa kamu tulis di logbook. Di bagian lampiran kan ada logbook tuh. Ada nggak sih? Tiap kali bimbingan, misal bimbingan tanggal berapa, itu dicatat masukan buat kamunya apa, terus apa yang kamu meskipun bukan bicara tentang kamu ya, tapi karena ini bicara untuk semua dengan ragam yang ada, kamu ambil manfaat yang bisa kamu terima dengan contoh kasus punya orang. Kayak contoh, saya pakai Giselda karena memang Giselda udah ngisi. Sementara yang lain saya belum tahu. Ketika Diva akhirnya mengakui bahwasanya Pak itu masih kosong template-nya doang. Oke, nggak masalah gitu. Ya. Nilai tambah pertemuan hari ini adalah yaitu penelitian relevan. Kenapa saya mau mulai dari situ? Karena itulah yang akan dikejar pertama kali oleh para dosen pembimbing maupun dosen penguji, yaitu posisi keilmuan atau posisi keilmiahan dari penelitian yang kamu bawa ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, sip. Berarti nggak ada. Kalau nggak ada, kita bubar. Oke ya, langsung aja mungkin kita feel free aja untuk berikutnya. Mohon maaf, saya Senin, Selasa, dan